Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kami dari kelompok 6, Pendidikan Kewarganegaraan 2020B akan memaparkan mengenai hukum adat dalam masyarakat Aceh. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6, yaitu ada Dwi Novita Ramadanti, Faaz Haki Al-Majhar, Felipe Armando, Tanisa Dwi Fitriani, Sayyidah Afifah Mutmainah, Sherina Ariska, dan Silva Meiza. Saya, Dwi Novita Ramadanti, akan memaparkan mengenai tinjauan umum terkait hukum adat dan kondisi masyarakat hukum adat Aceh. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajab, yaitu dilakukan secara terus-menerus dan dipertahankan oleh penduduknya. Dalam hukum adat, masyarakat Aceh itu memiliki aturan hukum adat yang cukup unik. Nah, keunikan tersebut diantaranya terlihat dari penerapan syariat Islam sebagai sendi-sendi sosial dan sendi-sendi politik masyarakat Aceh. Mulai sejak berdirinya Kerajaan Aceh Islam telah dijadikan sebagai ideologi negara, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Salah satunya adalah bentuk pemerintahannya yang mengikuti model kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Istilah-istilah lembaga negara juga banyak diadopsi dari istilah kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti menteri digelar dengan wazir, kepala Mahkamah Agung dinamakan dengan Qadhi Maikul Adil, menteri keuangan dengan nama wazir dirham, kas negara dinamakan dengan Baitul Mal. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dipimpin oleh seorang gubernur. Sebelum beranjak menuju pembahasan lebih dalam mengenai hukum adat masyarakat Aceh, izinkanlah saya Faaz Haki Al-Majhar untuk membahas secara singkat terkait definisi dari adat dan hukum adat itu sendiri. Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh orang-orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi sebuah sistem. Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum yaitu sanksi. Ratna Lokito mengatakan kata adat lebih populer diidentikan dengan adah, jamaknya adat, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau praktek. Kata adat juga diidentifikasikan dengan kata yang lebih dimaksudkan kepada sesuatu yang telah diketahui. Jadi, di dalamnya termuat pula peraturan hukum yang melingkupi bersama dari orang Indonesia. Pada perkembangannya, setelah adat itu menjadi tradisi masyarakat, maka adat itu menimbulkan pengaruh untuk ditaati dan mempunyai sanksi. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan ilmu mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan Ureng Aceh, terdapat institusi adat di tingkat gampong dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam pun diatur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk. Lembaga-lembaga adat yang dimaksud seperti Panglima Uten, Panglima Laut, Kejeren,
Blank, Haria, Pekan, Petua, Sinabok, semua lembaga ini berperan di posnya masing-masing, sehingga pengelolaan sumber daya alam di Gampong terpelihara. Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat, bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan berbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dalam ungkapan hukum ngaun adat. Agezat ngaun sifat, atau hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat atau benda. Sistem hukum nasional berupa serangkaian konsep atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran atau budaya hukum masyarakat yang saling terpadu, yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya itu dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita dapat melihat bahwa semua peraturan yang mendasari hukum yang berlaku di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh beserta peraturan pelaksanaannya berupa konun atau peraturan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum negara Republik Indonesia. Langkah-langkah kebijakan di bidang hukum yang tetap ditempuh terhadap Aceh tersebut merupakan suatu kegiatan yang sistematik dalam wilayah hukum menurut optik teori sistem. Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu syariat Islam. Pertanyaan yang muncul, apakah dalam negara kesatuan Republik Indonesia dibenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya seperti agama Islam? Pertanyaan tersebut dapat dijawab bila kita cermati kandungan makna pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melaksanakan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah dalam pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatis terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Setiap muslim meyakini bahwa syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam. Dalam hukum adat Aceh terdapat hukum adat laut, di mana keberadaan hukum adat laut pada dasarnya merupakan kemajemukan yang normatif yang secara nyata hidup, dianut dan masih dioperasikan oleh masyarakat lokal. Sederhananya, nilai tradisional yang terdapat, tumbuh dan berkembang dalam sesuatu yang penting, itu mendapat pertimbangan negara. Misalnya, seperti sumber daya perikanan di Aceh yang merupakan kekayaan terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan. Kemudian, pengelolaan dengan penekanan pada kenyataan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat.
Berkaitan dengan penelitian ini, ada 3 penekanan penting yang secara eksplisit tersurat, yaitu di dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yakni yang pertama, pemeliharaan hukum adat laut sebagai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam itu hidup di wilayah Laut Aceh. Kewenangan tersebut berbarengan dengan konservasi dan pengelolaan, pengaturan administrasi dan perizinan, tata ruang, penegakan hukum, dan pemeliharaan kedaulatan. Yang kedua, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota itu berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di sekitar wilayah Laut Aceh sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, juga pelestarian lingkungan hidup. Hukum adat laut di Aceh dapat ditafsirkan sebagai seperangkat aturan yang memberikan arahan dan pengaturan hubungan timbal balik dalam proses pengelolaan wilayah laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Lahir dan terwujud sebagai proses interaksi panjang umat manusia dengan lingkungannya di wilayah laut dan pesisir. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan mengenai hukum adat masyarakat Aceh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.